Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7A, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang puisi rakyat. Kalau kemarin kalian membandingkan perbedaan dan persamaan antara pantun, gurindam, dan syair, maka hari ini kita fokuskan pada struktur dan ciri kebahasaan puisi rakyat, yaitu pantun, puisi, dan syair. Sebetulnya materinya hampir sama, cuma lebih difokuskan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis struktur dan ciri bahasa pantun, menganalisis struktur dan ciri bahasa gurindam, menganalisis struktur dan ciri bahasa syair. Sekarang kita mulai pada struktur bahasa dan bahasa pantun. Kalian pasti masih ingat dan sangat hafal ya bahwa pantun terdiri atas 4 larik tiap bait dan berima silang atau AB-AB. Artinya bunyi akhir baris 1 dan 3 itu sama, dan bunyi akhir baris kedua dan keempat juga sama. Tapi 1 dan 2 berbeda. 3 dan 4 berbeda. Selanjutnya, larik 1 dan 2 merupakan sampiran. Sampiran itu kalimat-kalimat yang tidak memiliki kaitan makna dengan isi pantun. Sedangkan larik 3 dan 4 merupakan isi. Jadi makna pantun atau isi pantun hanya bisa kita lihat pada larik ketiga dan keempat. Makna larik 1, larik 1 dan 2 tidak berhubungan dengan makna larik 3 dan 4. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk yang maknanya saling berhubungan. Jadi 3 dan 4 saling berkaitan. Bagaimana perwujudannya? Mari kita lihat pada contoh di buku paket. Kita lihat yang pantun 3 saja. Ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau melompat ke kiri. Jika kita berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Baris 1 dan 2 ini tidak memiliki kaitan makna, tidak ada maknanya. Tapi makna bisa kita lihat pada larik 3 dan 4, yaitu jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Ini ada hubungannya antara larik ketiga dan larik keempat. Gitu ya. Ini yang namanya kalimat majemuk. Selanjutnya kita ke gurindam. Seperti yang kalian tahu anak-anak, gurindam itu tiap baitnya terdiri atas 2 larik dan berima AA. Isi larik 1 dan 2 saling berhubungan, sehingga bisa dikatakan bahwa semua lariknya merupakan isi. Isi larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik kedua, sehingga merupakan kalimat majemuk pola hubungan syarat. Nanti kita juga akan belajar dengan kalimat majemuk. Kita lihat contohnya di buku paket. Ya, jadi larik 1 merupakan syarat terjadinya larik kedua. Ini contohnya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang kami. Ada jika di sini. Ada persyaratan supaya bisa terjadi kondisi pada larik kedua. Persyaratannya ada di larik pertama. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuan dia. Gitu. Itu hubungan syarat. Konjungsi yang digunakan adalah jika. Nanti kita akan bahas pada bagian konjungsi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu struktur dan bahasa syair. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa syair itu setiap bait terdiri atas 4 larik dan berima AA, kita sebut dengan rima sama. Semua lariknya merupakan isi yang saling berhubungan makna. Nah, ini ada yang lebih spesifik lagi bahwa di dalam larik 1 terdapat sapaan. Wahai pemuda, hai pemuda, gitu ya. Kemudian ada kalimat perintah di larik kedua dan 3, dan kalimat keempat atau larik keempat menyatakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik dan 2. Bagaimana ini penerapannya? Mari kita lihat pada contoh syair yang ada di buku paket. Nah, yang pertama tadi, meskipun tidak semuanya ya, tapi kebanyakan seperti itu. Contohnya seperti ini. Yang larik 1 merupakan terdapat sapaan. Wahai muda, kenali dirimu. Ini lagi, hai muda, Arif Budiman. Ini menunjukkan sapaan.
Jadi kita menyapa orang dengan wahai, hai, gitu ya. Itu untuk bahasa lama, kita menggunakan bahasa Melayu. Kemudian larik 2 dan 3 berupa perintah. Mana yang merupakan yang berupa perintah ini? Hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu juga dikerjakan. Itu perintah. Lalu larik keempat berisi akibat jika kita melakukan larik kedua dan ketiga. Jika kita menghasilkan kemudi dengan pedoman, artinya jika kita mengarahkan sesuatu sesuai dengan aturan, misalnya kita sebagai orang Islam melaksanakan pedoman Al-Quran dan Hadis, kemudian perintah-perintahnya juga dikerjakan. Nah, itulah jalan membetuli insan, itulah jalan untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Ini akibatnya jika kita mengerjakan larik kedua dan ketiga. Apakah bisa dipahami? Meskipun tidak semuanya seperti itu, tetapi kebanyakan seperti itu. Terutama pada bagian yang larik ke 1, tidak semua syair diberi sapaan. Ini juga tidak ada sapaannya. Tetapi larik 2, 3, dan 4 secara umum sama. Kita lanjutkan pada ciri syair. Struktur dan bahasa syair menggunakan kata simbolis dan ungkapan lama. Apa yang kata simbolik itu? Kata simbolik itu simbol ya, melambangkan sesuatu seperti ini tadi. Hasilkan kemudi dengan pedoman. Kemudi itu kan arah, jalan setir itu ya, setang yang mengarahkan kita kemana gitu. Kalau arah kita diarahkan dengan pedoman, dengan petunjuk, nah pedoman itu berarti sesuatu yang kita gunakan sebagai petunjuk. Di sini sebagai orang Islam, Al-Quran dan Hadis. Kalau sebagai orang Indonesia ada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila gitu ya. Nah, alat perahumu itu apa? Melambangkan kehidupan kita, alat-alat kehidupan kita, ya. Jadi alat untuk menuju ke tujuan, misalnya ya, kalau kita mau ke akhirat itu ya tujuan alatnya apa? Amal soleh, kemudian sholat, kemudian zakat, dan rukun-rukun Islam yang lain. Nah, itu merupakan bahasa simbolis dan juga menggunakan ungkapan lama. Mana yang menggunakan ungkapan lama ini? Membetuli itu tidak lazim di kita. Hai muda Arif Budiman, itu juga ungkapan lama. Mana lagi yang ungkapan lama? Banyak ya. Inilah gerangan suatu madah. Bahasa-bahasa yang sudah jarang dipakai karena sudah tidak lagi populer sekarang. Itu pantun. Biasanya mendapat pengaruh dari bahasa Melayu. Dan karena menggunakan kata simbolik dan menggunakan ungkapan lama, maka maknanya sangat dalam. Biasanya berupa nasihat, berupa kisah yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Kalau tidak bisa, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung ditanyakan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.